Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat banget. Barusan habis istirahat ya. Istirahat jajan apa barusan? Bakso goreng, bakmi, mie, kalau Indomie. Kalau istirahat jajan berarti kalian mengeluarkan uang dong untuk bayarnya. Betul? Ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi aljabar. Setelah kita kemarin belajar tentang bilangan bulat dan bilangan rasional. Sebelum kita belajar, Ibu lihat barusan di agenda yang gak masuk itu Maisha sama Salwa ya? Dispen kemana? Padus. PMR atau Padus? PMR ya? Ada lomba mungkin ya? Ya. Semoga sukses ya lombanya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, coba keluarkan buku matematikanya. Ayo, siapa yang belum mengeluarkan buku matematikanya? Ayo, dikeluarkan. Siapkan alat tulisnya. Yang wajib dibawa pada saat pelajaran matematika apa saja? Pensil, penghapus, sama pengserut dan penggaris. Sudah ada semua ya? Udah siap belajar? Fikri sudah siap? Tempat minumnya jatuh ya? Sudah siap? Dah. Sudah? Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Sudah hafal kan? Sudah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Berarti sudah siap belajar ya? Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini tentang aljabar. Aljabar ini materi pertama bagi kalian di kelas 9. Di kelas 7. Sebelumnya kalian belajar materi tentang bilangan bulat dan bilangan rasional. Apa yang sudah kalian pelajari kemarin, ini adalah menjadi dasar bagi kalian untuk belajar aljabar. Sekarang, sebelum kita mulai, menurut kalian, aljabar itu apa sih? Angka diganti jadi huruf. Kamu dapat informasi dari mana? Setahu aku gitu, angka yang diganti jadi huruf. Ikal, kira-kira aljabar apa? Ya, kayak simplifikasi nomor gitu. Kayak gimana ya? Jadi kalau misalnya 3x itu tuh sama dengan 18. Jadi ya. itu sama dengan 6. Oh, 3x sama dengan 18. Berarti x-nya itu sama dengan 6. Wow. Ika udah jauh ya? Udah jauh banget ngertinya. Ada yang belum mengerti apa itu aljabar? Aku. Nah, bagi yang belum paham itu apa aljabar, menurut kalian yang belum sama sekali tahu aljabar itu seperti apa sih? Kayaknya campuran antara angka Indonesia sama angka Romawi. Campuran dari angka Indonesia dan angka Romawi. Karena bahasanya dekat-dekat Romawi ya, aljabar gitu ya. Ya, mari kita lihat aljabar itu apa ya. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang angka dan simbol matematika? Ayo. Apa itu? Kali, bagi, tambah, kurang. Itu masuknya ke simbol atau operasi dalam matematika. Kalau angkanya sendiri apa aja? 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat dan bilangan real yang sudah kita pelajari kemarin ya. Bagaimana aljabar digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kata ibu, kalian jajan itu ada hubungannya dengan aljabar ya? Ya, kita cek coba. Nih, kita cek ya.
Kita lihat. Sebelum, karena tadi ada yang belum paham aljabar itu apa, kita lihat dulu nomor satunya. Jika harga 1 kilogram apel adalah 25.000, berapa harga 4 kilogram apel? Malah, wah langsung semua. Berapa Malazi? 100.000. 100.000. Dari mana 100.000? 25 dikali 4. 25 dikali 4. Boleh dikasih good job dulu buat Malazi? Ya. Ya. 1, 2, 3. Good job buat Malazi. G double O D. J O B. Good job, good job, good job. Ya, yang nomor 2 sekarang. Jika harga 1 kilogram jeruk belum diketahui dan kalian membeli 5 kilogram jeruk yang sama, bagaimana menuliskannya? Ayo. Jika harga 1 kilogram jeruk belum diketahui, misalkan harga kilogram jeruk itu Ibu misalkan dengan A. Bagaimana kalian menuliskan kalau membeli 5 kilogram jeruk? Ya, Ikal. Jadi kalau 1 jeruk itu A, jadi kalau 5 jeruk adalah 5A. 5A. Temennya paham? Paham. Dari mana paham? Coba, 1 kilogram apel 25.000. Berapa harga 4 kilogram apel? 100.000 dari mana? 25.000 dikali 4. 25.000 kali 4. Bisa mengikuti? Bisa. Sekarang, jika harga 1 kilogram jeruk belum diketahui, jauh banget. Sebentar. Kepijit. Sebentar, sayang. Bentar ya. Aduh. Nah, jika harga 1 kilogram jeruk belum diketahui dan kalian membeli 5 kilogram jeruk, bagaimana menuliskannya? Tadi kata Ikal, kalau misalnya jeruk itu dimisalkan dengan A, berarti 5 kilogram jeruk itu 5A. Betul? Oke, sekarang kalau Ibu nanya, kalau kalian tadi jajan, beli Indomie, ya, harga Indominya 10.000. Kalau kalian beli 4 Indomie, berarti harganya 40.000 dari 4 kali 10.000. Kalau misalnya Indominya sekarang pakai telur dan kalian belum tahu nilai harganya, maka bisa dituliskan seperti apa? Tambah telur. Tambah T. Atau Indomie pakai telurnya udah ada harganya belum? Belum. Berarti bisa dimisalkan kan? Bisa. Dimisalkan pakai apa? Apa? Ayo, bebas. Iya, B. B. Berarti kalau beli 4 Indomie telur, berarti 4 B. Bisa mengikuti semua? Bisa. Nah, sekarang apa sih tujuan pelajaran hari ini? Yang pertama, kamu harus memahami unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Yang kedua, mempelajari sifat-sifat operasi pada bentuk aljabar. Ini untuk pertemuan berikutnya. Yang pertemuan hari ini, kamu hanya memahami unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Dan bisa membentuk aljabar dari permasalahan soal yang ada. Kenapa sih kita harus belajar aljabar? Menurut kalian kenapa? Penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya menurut kalian? Hitung uang. Betul. Karena aljabar itu pemecahan masalah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya, kenapa kamu harus kuat dalam aljabar? Aljabar itu dasar. Dasar nanti untuk persamaan linier. Emil, perhatikan. Dasar untuk persamaan linier, sistem persamaan linier 2 variabel, buat geometri, dan buat nanti tingkat atas di SMA.
Jadi aljabar itu bagaikan operasi hitung atau bilangan bulat, di mana ini menjadi dasar kalian. Paham? Paham. Semangat belajar aljabar? Nah, Ibu berharap karena ini materi baru, kalian harus betul-betul paham betul ya, karena ini nanti ikut ke materi-materi selanjutnya. Ya, selanjutnya kita buat kelompok. Ya, buat kelompok 3 sampai 4 orang. Ibu ada lembar kerja murid, nanti Ibu bagikan kepada kalian. Silahkan berkelompok, yang di belakang silahkan membentuk kelompok. Didekatkan di ini kan. Yang ini depan sama belakang, silahkan disatukan mejanya, kursinya dipindahkan. Ayo. Ya sayang. Cukup, itu satu meja saja cukup. Cukup satu meja saja. Mau 5 tapi nggak tahu apa. Kamu cukup nggak? Kalau nggak cukup, mundur dikit. Hak mundur dikit. Siapa itu teh namanya? Alvin sama Emir. Bawa kursinya ke sini, sayang. Kursinya boleh pakai itunya. Alvin nggak usah pakai itu, kursinya saja. Di sini. Kita misalkan dulu. Ibu kalau belum tahu jumlahnya bisa misalkan kan? Iya, dimisalkan. Di meja kalian ada buku paket matematika. Itu jadi bahan literasi kalian untuk mengawali sebelum Ibu jelaskan secara terperinci ya. Untuk bahan diskusi kalian. Silahkan diisi namanya. Tuliskan nama kelompok anggota lainnya yang ada satu kelompok dengan kalian. Ya. Waktu kalian kerjakan, sekarang perhatikan dulu. Perhatikan dulu LKS-nya. LKM-nya itu ada 2 halaman. Yang kamu kerjakan cukup yang permasalahan kontekstual dengan aktivitas murid. Kamu kerjakan ini kurang lebih 10 menit. Ya. Ya, nama anggota lainnya. Jadi kalau ini Malazi, berarti di sini ada Julio, ada Syakila sama Syakaila sama temennya satu lagi. Kasih kelompok KKM dengan kelompok 1, kelompok 2. Nggak usah, nama kelompoknya aja. Harga FX. Itu lihat di bawahnya, lihat di kolomnya, masalahnya apa? Masalahnya tentang apa? Ini. Iya, mengetahui harga. Harga apa? Harga nasi bungkus. Nah, nasi bungkus. Diketahuinya apa? Diketahuinya Membeli 5 bungkus. Yang belum diketahuinya? harga. Harganya. Dalam satuan apa? X. Maka bentuk aljabarnya jadi apa? 5. Nah, ya, itu. Iya, betul. Ini jawabannya di sini. Masalah apa yang ada di nomor 1? Yang diketahui dari soal nomor 1 apa? Belum diketahuinya apa? Kira-kira bentuk aljabarnya jadi apa? Ya. Ya, jawabannya di yang bentuk aljabar. Masalahnya ini berbicara tentang apa nomor 1? Nah, nasi bungkus. Nggak apa-apa, tulis. Nasi bungkus. Iya. Diskusi sayang ya.
Itunya diisi dari kolom pertama. Masalahnya berkenaan dengan apa? Apa yang diketahuinya, yang belum diketahuinya apa, dan kira-kira bentuk aljabarnya jadi apa. Oke? Bisa? Bingung? Nomor 1 itu permasalahannya apa? Permasalahannya apa? Udah kayak gitu, diketahuinya apa? Yang diketahui dari soal, yang belum diketahuinya apa? Bentuk aljabarnya jadi apa? Iya, disimpan di situ. Ini per nomor, ini 1, ini 2, ini yang nomor 3 ada keliling sama luas, jadi 3A, 3B. Siap ya? Ya, Malazi, gimana? Bu, nomor 2 teh kayak berarti P-nya ada 3 atau enggak Di huruf setelah huruf apa sih itu namanya? Setelah itu lah pokoknya. gini sekarang, masalah ini disimpan ke sini. Oke, betul? Oh ya. Ya, masalahnya apa, diketahuinya apa, yang belum diketahuinya apa, bentuk aljabarnya apa. Oke? Paham? Bisa mengikuti, sayang? Kalau tidak bisa mengikuti, sama Ibu dijelaskan dari contoh yang tadi. Nih, perhatikan. Yang nomor 2, perhatikan dulu ke depan. Sudah? Di situ ada 4 kolom. Ada masalahnya apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, dan bentuk aljabarnya jadi apa. Lihat yang nomor 2. Permasalahannya ini tentang apa? Menurut kamu? Harga. Harga? Oh, betul. Permasalahannya tentang harga? Yang diketahuinya apa? Membeli 5 kg jeruk. Itu diketahuinya. Yang nggak diketahuinya apa? Harga jeruknya nggak diketahui kan? Nah, harga jeruk pada saat tidak diketahui, berarti nanti diganti dengan huruf. Nah, nanti tadi kata Ikal, harga 1 kg jeruk itu B. Bilang gitu kan Ikal tadi? Berarti bentuk aljabarnya jadi apa? 5. Bisa? Lanjutkan 4 permasalahan yang ada di LKM kalian. Tiga. Ibu. Ada 2 yang 3. Ya, 3A keliling, 3B luas, makanya 3A, 3B. Ya, Mir, kenapa? Itu udah tadi Emir juga begini. Sorry. Ya, Ini teh diisi dulu ininya atau langsung di sini aja? langsung di sini. Oh, ya udah. Ya. Sebentar, Rifa. Kenapa? Nggak ngerti. Kan diskusi, sayang. Ayo, barengan. Jadi diskusi sok. Siapa ketuanya dipimpin. Ini matematika aja Bu nilainya 10 Bu, ujian Bu. Harus bisa dong. Tidak ngertinya Bu. Semangat. Gini. Ada remen. Nanti diumuminnya ya. Sekarang fokus dulu ke sini, oke? Semangat. Emirnya harus positive thinking. Saya bisa. Saya tidak bisa. Saya bisa. Kalau misalnya kamunya udah nggak bisa, susah. Jadi kamu harus bilang, saya bisa, kamunya ngebuka diri, jadi bisa masuk materinya. Yang diketahuinya apa di sini? 5 bungkus nasi. Yang belum diketahuinya apa? Barengan sama temennya sok diskusi. Ininya kata ibu mah kebanyakan kamu di sini, jadi nggak jauh sama temennya diskusinya. Siapa yang mau mimpin diskusinya? Ayo. Ini bentuk aljabarnya sama caranya. Caranya? Sama.
Yang ini 5 bungkus mah udah diketahui ya tuh. Yang belum diketahuinya harganya X ya. Ayo semangat Fikri. Di sana Ibu kayak gini. 5. Ininya dimisalin B. Berarti 5B. 5B-nya apakah perlu pakai garis nggak? Nah, itu yang Nggak usah ya. nggak perlu. Nggak perlu. 5X. Kenapa ini satu kelompok kok beda-beda variabelnya? Ayo. Variabelnya disamain satu kelompoknya. Mau pakai huruf apa? Sok sambil dibuka bukunya di bagian aljabar. Ya, kenapa, Ziva? Ibu, ibu kan ini teh masalahnya teh berarti jika membeli 5 bungkus berapa total harga nasi kotak tuh benar itu Kalau ini diketahuinya berarti ini harga, dikali ini. yang diketahuinya harga nasi bungkus. Iya, yang diketahuinya harga iya. Harga nasi bungkus berarti X. Yang belum diketahuinya 5 bungkus nasi bungkusnya. Ya, berarti bentuk aljabarnya 5X. Iya. Aduh, hati-hati Malazi. Pensil. Ingat ya, kalian harus menggunakan pensil ya. Oh, yang luas persegi itu, misalnya kan kalau misalnya rumus luas persegi itu tadi sisi kan, berarti itu empatnya ikut kan sisi kali sisi itu tambah. Luas persegi. Apa bedanya luas dan keliling? Oke. Paham? Oke, sip. Khaila, ngerti? Aiko? Kenapa, Nak? Rumus luas. Luas apa? Persegi. Emir sama kamu botolnya boleh dibuang, sayang? Masih ada apanya? Jangan lagi dimakan atuh. Sini, boleh Ibu ambil, Emir? Ya. Alvin boleh ke Ibu kan? Boleh. Sekarang rumus luas persegi. Persegi itu sisinya sama apa berbeda? Sama. Kalau luas berarti Alvin ingat luas S kali S. Kalau keliling tinggal ditambahin semua. Tuh? Udah dijawab sama temannya. Luas pakai S kan? Iya. Apa? Nulis aljabarnya itu angkanya dulu atau hurufnya dulu? Angkanya dulu. Tuh, 5X. Ini kan Bu. Betul. Ya. Yes. Ikal. Ini diskusi
Diskusi ya, kan kelompok. Iya, oke. Cuman beda jawabannya Dava sama Ikal nomor 2. Gilian, Dubes satunya belum. Harganya ya? Iya. Kita nama yang nomor 3-nya 5. Sebuah persegi memiliki sisi S. Berarti ukuran sisi perseginya itu adalah S. Betul? Nah, yang tuliskan bentuk aljabar untuk keliling persegi. Konsep keliling dari sebuah bangun datar itu diapakan? Dikali. Keliling. Kalau keliling ya, Ibu dari sini ke sini. Ini panjangnya 15 cm. Terus dari sini ke sini 5 cm. Dari sini ke sini 15 cm lagi. Dari sini ke sini 5 cm lagi. Keliling dari mouse ini, keyboard ini berapa? 15 dikali ditambah apa dikali? Dikali. Keliling loh. Kamu kalau mengelilingi lapangan. Gini kan? Kira-kira ini operasinya apa? Tambah. Sekarang bentuknya persegi. Kalau persegi semua sisinya sama apa berbeda? Persegi, sama. Karena persegi semua sisinya sama, untuk ngitung keliling berarti ditambah S, tambah S, tambah S, tambah. Jadi S-nya ada berapa? 4. Kenapa 4 S-nya? Karena persegi punya 4 sisi. Good. Bukan S4, tadi gimana? 4 S. Iya, betul. Yuk, lanjutkan. Iya, kenapa Ziva? Boleh. Kalau ini benar gak sih Bu? Ini teh apa? 45 atau berapa? 4X. 4 kali S, ya? 4S dari mana? Tadi teh ini kan Sisinya ada 4. Terus sisinya berapa ukurannya? S. Berarti bentuk aljabarnya untuk keliling 4S karena 4 kali sisi. Oh, oke. Sekarang tinggal yang B-nya, luasnya. Yang luas gimana itu? Kan itu S kali S. Ya. Jadi angkanya berapa? Ya udah, berarti S kali S aja. Kalau S kali S sama dengan 4 kali 4 enggak? Kalau 4 kali 4 hasilnya berapa? 16. 16 kalau dibikin dalam bentuk, hey, diskusi sayang, bukan hanya nyontek hasilnya. Kalau misalnya 16 dibikin bilangan berpangkat, jadi berapa pangkat berapa? S pangkat 2. Ya, bisa ya? Ya, Alvin, Emir, tanya, bukan nyalin. Ya, sebentar Malazi. Ya, ini udah. Ya. Benar. Coba menurut kalian, umur kakaknya 3 tahun lebih tua, apa 3 kali umur adik? 3 tahun lebih tua. 3 tahun lebih Tua. Kalau 3 tahun lebih tua, umur kakaknya berapa? 3P. 3P. Atau Umur Budi berapa? umur Budi P. Umur Budi P. Umur kakaknya 3 tahun lebih tua dari umur Budi. Oh, berarti Sekarang umur ibu 25. Umur kakak ibu 5 tahun lebih tua dari umur ibu. Berarti umur kakak ibu berapa? umur 30. Dari mana Julio 30? Ditambah. Karena 3 tahun lebih tua. Masukin ke konsep itu. Umur Budi P.
Umur kakaknya 3 tahun lebih tua dari umur Budi. Berarti kan umur Budinya P, bukan S. Ya, ya kan ini. Ini lihat atuh nak, lihat umur Budi P, Kan abis PT. PS. Sebentar Fikri, sebentar Fikri. Ah, ya baru itunya aja yang dikerjakan. Ayo. RS. Kan abis PT. QRS berarti umur. Oh kamu nambahin PQRS. Belum tentu gitu Malazi. Jadi kan umur Budinya itu udah diketahui atau belum? Belum. Belum. Karena umur Budi belum diketahui, berarti kan pakai variabel, pakai huruf P. P. Betul ya? Ya, betul. Pakai huruf P. Karena pakai huruf P, umur kakaknya 3 tahun lebih tua. Berarti jadinya yang aja bukan PQRS, bukan. Cuman kalau misalnya kamu bukan PQRS, bukan. Jadi udah P, tiga ke depannya apa? QRS, bukan. Gini, dibalik ya. Umur Malazi 10 tahun. Umur kakaknya Malazi 5 tahun lebih tua dari Malazi. Umur kakaknya jadi berapa? 15. 15. Sekarang kalau umur Malazinya belum diketahui, 15 dari mana tadi? Dari ditambah. Tambah. Berarti kalau umur Malazinya belum tahu, misalkan umur Malazinya M. Umur kakaknya 5 tahun lebih tua dari umur Malazi. Bentuk aljabarnya jadi apa? M5. M5. Operasi apa? Antara M dengan 5 operasinya apa? 5 tahun lebih tua. Oh, M+5. Betul. Berarti yang ini bisa ngerjainnya? Enggak. Nomor 3 Bu nggak paham, masih nggak paham. Persegi Emir. Kalau persegi punya berapa sisi Emir? Oh, 5. Barusan udah dijelasin. Gini, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Bukan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini bahasa? Saya. Dah kamunya nggak ada di sini. Hey. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya, pantesan kamu yang di ininya makan. Ini kan lagi belajar. Berarti harus pikiran kamu ada di sini, hati kamu ada di sini, badan kamu ada di sini. Sekarang ibu nanya, kamu nggak fokus, pikirannya ada di mana? Sok, sekarang pikirannya hadirkan ada di ruang kelas 7B. Dah? Sabar Bu, lagi berpikir. Ininya diiniin deh, biar kamu diskusinya biar lebih enak. Sok. Enggak, ininya diawasin biar kamu ke situ. Kamunya fokus. Bentar Ziva. 5 menit lagi ya. Udah selesai? Oke, nanti kita diskusikan ya. Coba kamu ini lagi nomor 2 sama 3B. Coba diskusikan lagi sambil nunggu temennya yang lain. Y kali 2 betul. Iya, Y kali 2 biasa angkanya di depan. Berarti berapa? Y 2. 2 angkanya di depan. 2 Y. 2Y. Terus 3 buku. Sama kayak. Kirain paket. Kurang paham. Itu kan sebuah persegi memiliki sisi SCM, berarti CM-nya belum diketahui. Betul. Nah, tuliskan bentuk aljabar untuk A. Ini untuk A-nya itu keliling persegi. Oh, Ya, yang 3A ini yang ditanya keliling persegi. 3B yang ditanya luas persegi. oh, iya. Ya, umur Budi yang belum diketahui. Ibu, kalau misalnya ini kan pertanyaannya tuh
umurnya kakaknya Budi. Nah, umur kakaknya Budi itu 3 tahun lebih tua kan dari dia. Kalau misalnya umurnya kakaknya 3 tahun lebih tua dari dia, berarti si Budi ini berapa tahun? Iya berarti belum diketahui. Ya belum diketahui. Umur Budinya di situ apa? P. P. Kakaknya 3 tahun lebih tua. Tapi ini pertanyaan Ditambah 3 huruf. PQRS. Pertanyaan itu masalahnya kalau belum diketahui itu Gini. Ibu masukin ke konteks ya. Umurnya Aiko 12 tahun. Ya. Umur kakaknya Aiko 5 tahun lebih tua dari Aiko. Berarti umur kakaknya berapa? 17. Dari mana 17? Tambah Tambahnya dari mana tambah mana? 12 sama 5. 12 tambah 5. sekarang umur Aikonya belum diketahui, A. Umur kakaknya 5 tahun lebih tua dari umur Aiko. udah diketahui umur kakaknya. Berarti umur kakaknya berapa? Umur Aikonya belum diketahui, A. Umur kakaknya 5 tahun lebih tua dari umur Aiko. Berapa umur kakaknya Aiko? Konsepnya masukin ke yang tadi yang 10 tambah 5. Coba diskusiin ya. Coba. Apa? B tambah 3. Setuju nggak ya teman yang lain? Jadi jawabannya harus sama, Bu. Ya, ini juga. Iya. Harus sama, semuanya harus sama. Harus sama apa? Ini. Iya, harus sama. Kalau yang nomor 4 gimana? Nomor 4 gimana? Harga 2 pensil sama 2 buku. 3 buku. Harga pensilnya apa? 2Y. Y. Berarti kalau 2 pensil 2Y. Harga bukunya berapa? B. Harga 3 buku jadi sekarang belinya dua-duanya. Berarti pakai operasi apa? Tambah. Tapi ininya gimana hurufnya? Hah? Hurufnya gimana ya? Kan hurufnya ada 2. Iya, tadi pensil itu belinya berapa? 2. Berarti 2Y. Bukunya 3B. Berarti tinggal disatukan dengan operasi apa tadi kata Rifa? Tambah berarti nggak usah ditambahin. 3Y ditambah 2B. Sudah ya? Yang kelompok ini udah selesai? Sudah. Ya, Malazi? Nomor 3 begini, Bu. Keliling sayang. Konsep keliling. Pangkat 3. Sisi kali sisi kali sisi. Itu mah volume. Itu volume. Udah. Kalau sudah sebentar ya. 5 menit lagi kita bahas secara keseluruhan. Yuk. Perhatikan. Itu tadi pakai Ibu benar kan? Apa ada yang salah? Ada yang salah. Ada yang bukan salah. Ada yang harus diperbaiki konsepnya nomor 2. Oke. Yuk, perhatikan. Perhatikan. Sudah bisa dimulai lagi? Ya. Ada yang belum selesai? Tapi waktunya sudah habis. Kita diskusi saja bersama ya. Biar kita bisa selesaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yuk, aljabar itu tadi kan hubungannya di kehidupan sehari-hari. Bisa dimasukkan ke dalam problem solvingnya atau pemecahan permasalahannya. Tepuk malam.
Ya, perhatikan. Sekarang yang nomor 1. Yang nomor 1, Ibu tanya ke kelompoknya, siapa ini? Malazi. Ya. Nomor 1, mana? Bentar. Kelompoknya Malazi boleh ke depan? Atau mau di situ saja? Ke depan aja ya. Hak. Ya. Ayo. Perhatikan temennya yang lain, takutnya ada yang beda jawabannya. Majuan ininya kena. Yuk. Nomor 1, masalah yang adanya apa? Jadi satu-satu ngejawabnya boleh. Ayo silahkan. Masalahnya total harga 5 nasi bungkus. Ya, diketahuinya apa Julio? Harga satu nasi adalah RPX. RPX berarti X rupiah. Harga satu nasinya yang belum diketahui? 5 bungkus nasi. Sakaila bentuk aljabarnya jadi apa? 5X. Teman-temannya boleh teman-temannya sama jawabannya? Sama. Kalau misalnya diketahuinya beda dikit. Nggak apa-apa. Tapi bentuk aljabarnya sama? Sama. 5 dikali dengan X. Silahkan, terima kasih. Berikan tepuk dulu, good job. Nggak kompak ya? Nggak apa-apa. Ya, good job untuk kelompoknya Malazi. Berarti di sini bentuk aljabarnya itu adalah 5X. Betul ya? Oke, sekarang permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua, Ibu tanya ke kelompoknya Aiko. Permasalahan kedua itu adalah umur Budi adalah P tahun. Umur kakak 3 tahun lebih tua dari Budi. Masalahnya adalah berapa umur kakak? Ya. Yang diketahuinya? Umur Budi adalah 4 tahun. Ya. Umur kakaknya Budi. Bentuk aljabarnya jadi P ditambah, mana tambah? Sebentar. P tambah 3. Ya. Ada yang berbeda jawabannya? Berbeda. Ya. 3P. Kita tanyakan, kenapa P tambah 3 jawabannya? Kalau temennya katanya, jawabannya apa tadi temennya? 3P. Jawabannya 3P kalau temennya. Kenapa P tambah 3? Operasinya kenapa tambah? Kalau temennya yang lain adalah operasinya apa? Kali ya? Ya, kenapa tambah? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Haiko, boleh? Karena umurnya Budi adalah P dan umur kakaknya 3 tahun lebih tua daripada Budi. Jadi P ditambah 3. Iya. Budi ditambah Umur Budinya ditambah 3. Karena kakaknya 3 tahun lebih tua dari Budi. Mak, puas nggak dengan jawabannya Aiko? Puas. Berarti operasinya harusnya P tambah 3 atau 3 kali P? P tambah 3. P tambah 3. Sama Ibu nanti diperkuat. Berikan dulu apresiasi good job. G double O D. G-O-D. Good job. Good job. Makasih kelompoknya Aiko. Kita perkuat. Perhatikan kalimatnya. Masih ada yang bingung ya, kenapa P tambah 3 bukan 3 kali P, gitu kan? Ya. Umur Budi itu P. Umur kakaknya 3 tahun lebih tua dari Budi. 3 tahun lebih tua dari Budi atau 3 kali lebih tua dari Budi? 3 tahun lebih tua dari Budi. Kelompok yang belakang, Alvin, halo. Ya, jangan ngobrol.
Ya, 3 tahun lebih tua dari Budi. Umur Budinya berapa? P. 3 tahun lebih tua dari Budi. Berarti P tambah 3. Kenapa P tambah 3? Analoginya kita masukkan ke konteks nyatanya. Umur Fikri 10 tahun. Umur kakaknya Fikri 3 tahun lebih tua dari Fikri. Berarti umur kakaknya berapa? 13 tahun dari mana? Dari umur Fikri ditambah umur kakak. Umur Fikri ditambah umur kakaknya 3 tahun lebih tua dari umur Fikri. Berarti umur Fikri ditambah 3. Betul ya? Berarti bentuk aljabarnya yang betul P tambah 3 apa 3 kali P? P tambah 3. Bisa? Oke. Yang 3A. Ibu tanya ke kelompoknya. Siapa itu yang belakang teh? Kelompoknya Queen, kelompoknya Alvin, dan kelompoknya Emir. Silahkan yang nomor 3A. Ya. Maju dong. Ya, silahkan. Mau yang keempat, mau yang itu. Keempat. Ayo silahkan, 3A. Jadi masalahnya itu kita perlu tahu dari persegi. Terus, Diketahuinya persegi memiliki sisi S cm. Yang belum diketahuinya, keliling perseginya. Bentuk aljabarnya jadi apa, Alvin? Bentuk aljabarnya jadi apa? S tambah S tambah S tambah S. Gini ya? Betul? Oke. Ada pertanyaan temen yang lain? Nggak ada. Bisa disederhanakan nggak? S tambah S tambah S tambah S. Jadi 4S. Pintar. Berikan aspirasi good job buat temen kalian. G double O D job. Good job, good job. Ya, temennya ada yang mau ditanyakan kenapa S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4S? Ya, karena yang namanya persegi punya 4 sisi. Yuk, tepuk malam. Karena yang namanya persegi itu punya 4 sisi. Setiap sisinya itu adalah S. Hubungkan dengan konsep keliling. Kalau kamu nggak hafal konsep keliling, bingung. Konsep keliling itu adalah jumlah dari semua sisi. Berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi 4 kali sisi. Yang 3B, kelompoknya Ikal, Julian, Dava, dan Dubis. 3B. Wow. Nggak apa-apa. Yang lainnya perhatikan temannya sedang mempresentasikan hasilnya. Ya, ayo diskusi dulu ya. Ya, dah bisa dimulai. Ayo silakan. Luas persegi. Yang diketahuinya? Diketahui persegi memiliki S cm. Yang belum diketahuinya? 3B sayang. Ya, 3B yang diketahuinya luas, yang belum diketahuinya luas persegi. Bentuk aljabarnya jadi S pangkat 2. S pangkat 2 itu bentuknya apa? Kalau S kali S. Berikan apresiasi good job buat kelompoknya Ikal.
Double O digit. Job, good job. Ayo, terima kasih kelompoknya Ikal. Mana barusan ke ini ya? Sebentar. Kata kelompoknya Ikal, 3B itu adalah S dikali S. Atau sama dengan S dipangkatkan 2. Seperti ini ya. Tanda topi itu pangkat ya. Tanda topi itu pangkat. Kenapa S kali S? Luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Betul ya? Sisi kali sisi. Maka luasnya itu karena sisinya itu S, berarti S kali S. S kali S bisa jadi S pangkat 2. Yang terakhir nomor 4. Kelompoknya Rifa, Fikri, Zehan, dan Selika. Ya, bajunya masukin dulu dong Fikri, Jehan. Udah di kamu mah di apa itu teh? Disangkutkan, bukan dirapihkan. Nanti dirapihkan ya. Tap. Yang diketahui pensil harganya Rp1, buku harganya Rp2. Ya, yang belum diketahui harga 2 pensil dan 3 buku. Berarti bentuk aljabarnya jadi apa? 3Y ditambah 2B. 2B. Teman-temannya ada yang mau komentar? Beda lagi. Ya. Karina. Benar yang pertama ya? Benar yang pertama. Kirana. Dua Y tambah 3B atau 3Y tambah 2B? 2Y tambah 2Y ditambah 3B. Oke. Kalau sekarang kata Fikri dirubah jadi 2Y tambah 3B sama apa beda? Sama. Yang tadi salah ya? Yaitu untuk apa? Harga apa Y? Harga pensil Y-nya. Pensilnya beli berapa? 2, berarti 2 Y. Bukunya dikasih tahu harganya apa? B. Beli berapa buku? 3, berarti bentuk aljabarnya 3B. Dan ada operasi dan, berarti pakai operasi penjumlahan. Kasih apresiasi good job buat kelompoknya yang di depan. Good job. Ya, terima kasih kelompoknya Rifa, Selika. Dah, ada pertanyaan untuk bentuk aljabar ini? Tidak. Kalau tidak ada, masih ada yang didiskusikan kelompoknya Iko? Nggak ada? Sudah clear? Sudah clear ya? Kalau sudah clear, lihat halaman berikutnya. Oke? Bentuk aljabarnya kamu salin. Perhatikan. Bentuk aljabarnya kamu salin ke kolom yang pertama. Oke? Terus kamu tentukan variabelnya berapa, apa, koefisiennya apa, konstantanya apa. Jumlah sukunya dikosongkan terlebih dahulu. Jadi variabelnya apa, konstantanya apa, koefisiennya apa. Dari mana kalian tahu sebelum Ibu simpulkan apa itu variabel, apa itu konstanta, apa itu koefisien, silahkan literasi di buku paket kalian. Ya. Waktunya 10 menit. Salin dulu bentuk aljabarnya.
Ayo, halaman berapa? Halaman 62. Iya. Kenapa? Nyut-nyutan pusing. Sebentar. Ya. Bukan, itu adik kelas. Adik kelas. Temen kalian. Kenapa? Nanti sama ibu coba dicek ya. Itu ada nama yang kayaknya itu kelas untuk apa gitu. Oh, tidak ada di bukunya? Oke. Kalau tidak ada, perhatikan yang ini. Berarti tidak bisa kamu belajar dulu sendiri. Bentar ya. Nah. Sebenarnya. Perhatikan. Tadi unsur-unsur apa saja sih yang ada pada aljabar? Perhatikan ya. Bentuk aljabar itu adalah ekspresi matematika yang terdiri atas variabel, konstanta, dan koefisien. Ini menjadi unsur dari aljabar. Ada apa aja tadi? Variabel, konstanta, dan koefisien. Ekspresi matematika. Jadi yang tadi dari kalimat itu dirubah dalam bentuk aljabar ya. Yang dihubungkan oleh operasi matematika. Operasi matematika apa saja? Tambah, kurang, kali, bagi. Berarti aljabar itu bentuk matematika atau ekspresi matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang terdiri dari 3 unsur. Apa aja? Variabel, konstanta, sama koefisien. Yang belakang perhatikan, Emil, yang dihubungkan dengan operasi matematika. Sekarang lihat ini. Variabel adalah huruf yang mewakili suatu angka. Oke? Koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel. Konstanta adalah angka yang tidak berubah nilainya. Kalau tidak berubah nilainya dia konstan, ya. Dan pangkat menunjukkan jumlah kali variabel yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Sudah bisa? Oke, silahkan kerjakan yang tadi. Dibaca dulu, pahami? Ada pertanyaan? Tidak? Nggak ada? Yakin? Jangan dipindahin, Bu. Karena kita harus pindahin ke soal ini. Nah, coba, boleh tuh, sok kerjakan dulu. Bisa? Udah dipindahin bentuk aljabarnya? Udah. Semangat Malazi. Semangat. Cepat banget. Koefisien. Angka yang mengalihkan variabel bilangan 3 pada 3 kali. Oh, berarti ini 5 ya, Bu. Ais. Coba. Apa? Bisa yang jumlah sukunya dikosongin dulu. Sudah? Masih ada yang bingung? Apa coba? Kalian harus jeli
membedakan antara konstanta dengan koefisien ya. Baca betul-betul. Kalau yang kayak gitu benar nggak? Variabelnya Y dan B. Koefisiennya 2 dan 3. Betul. Yang ini koefisien Pak, 2-nya. Bukan pangkat ya. 2-nya pangkat bukan koefisien. Ini 4-nya koefisien. Ini 3-nya koefisien. Yakin 3-nya koefisien? Konstanta, angka yang tidak berubah nih nilainya. Koefisien, angka yang berada di depan variabel. Kenapa malah Z? Ini Ya, itu konstanta sama koefisien. Boleh apa? Boleh. benar gak Bu gini? 5-nya koefisien apa konstanta? Koefisien. Koefisien, konstanta, koefisien. Ini pangkat nggak usah ditulis sayang. Oh, nggak usah ditulis. Iya, good. Jadi Rifa. berarti yang ini kosong. Kosong, betul. Kasih. Iya. Ayo coba. Angkanya itu ada yang menjadi konstanta, ada yang menjadi koefisien. Hati-hati masukinnya. Ini konstanta. Iya. Yakin konstanta? 5-nya akan berubah nggak nilainya? Nggak tahu. Kamu nggak bawa Kayaknya pensil mah- ya? Kayaknya mah Nggak bawa pensil ya? nggak punya Bu. Kan kata ibu syarat pelajaran matematika apa? Lupa. Lupa beli Bu. Lihat, itu lihat. Konstanta, angka yang tidak berubah nilainya. Misalnya 5 dalam 3x tambah 5. Itu konstanta. Kalau koefisien, angka yang mengalihkan variabel. Misalnya 3 pada 3x. Ayo, kalau 5x, x-nya itu apa? Variabel. 5-nya dia konstanta apa koefisien? Kenapa koefisien, Alvin? Karena Keren. Tiganya di awal. karena 5-nya ada di awal pengali dengan variabel. Konstantanya nggak ada berarti dia. Udah? X koefisiennya 5, P koefisien konstantanya 3, variabelnya S 4. Good. Kenapa ini 2-nya enggak? Ya, variabel. Enggak ya? Kan ini S pangkat 2. Variabelnya S 2-nya enggak ya? Karena dia pangkat. Bisa enggak? Gini bukan Bu. Nih, Ya. singkatnya tuh Iya. konstantan tuh yang di belakang hurufnya. Kalau koefisien tuh yang di depan hurufnya. Iya. Enggak bukan. Kalau ini 3-nya 3 konstanta apa koefisien? Koefisien. Iya. Berarti konstantanya cuma 3 sama 2. Iya. Kecuali pangkat. Ngerti nggak sih? Gimana Rifa? Ya, kenapa sayang? Coba bedain konstanta sama koefisien. Koefisiennya 5. Variabelnya X. Konstantanya ada nggak? Nggak ada. Dikosongin. Dah? Kenapa?
Kalau konstanta duluan, kalau koefisien angka duluan. Kalau koefisien angka di depan variabel, angka pengali variabel. Kalau konstanta angka yang nilainya tidak berubah. Ya. Bisa nggak kayak bisa sederhananya teh kayak gimana, Bro? Bisa nggak kalau yang kata aku kalau konstanta di belakang huruf, kalau koefisien di depan huruf, itu bisa nggak? Kalau ibu rubah kalimatnya jadi 3 ditambah 4P. Nah, Julio disimpan. Yang nomor terakhir itu kan 2 sama 3B, berarti konstanta sama koefisiennya 3B atau Coba bukan. sama. Itu ada variabelnya ada apa? Y sama B. Betul ya? Y sama B. Berarti konstanta itu angka yang berdiri sendiri nggak berubah. Kalau koefisien pengali dua-duanya apa? Koefisien dua-duanya. Berarti ini konstantanya Nggak ada. Sudah? Yang ini udah ya? Sekarang pertanyaan ibu buat kelompoknya Ikal. Kalau 3 tambah P, variabelnya P, konstantanya 3, koefisiennya berapa? masih ada yang sama. Udah betul, cuman ini koefisiennya berapa? Tambah. Yuk. Sudah selesai semua? Belum, ya? Ini konstanta apa koefisien? Di depan angka pengali gini. Perhatikan anak-anak. Perhatikan. Perhatikan. Sebelum kalian menjawab ya. Perhatikan. 1 dikali A. Hasilnya apa? 1 kali A. Atau 1 dikali 4. Hasilnya berapa? 4. Berarti 1 kali A hasilnya berapa? A. Oke. Sekarang kalau 2A, variabelnya berapa? A. Koefisiennya berapa? 2. Koefisien itu apa tadi katanya? Angka pengali dari variabel. Koefisiennya 2. Konstantanya ada enggak? Enggak ada. Konstantanya berarti 0 atau tidak ada. Kalau yang ini, A ini, koefisiennya berapa? A berdiri sendiri, koefisiennya berapa? Berapa Kak Ira? 1. Dari mana 1? Karena angka pengali variabel, betul ya? Angka pengali variabel. Berarti ini tuh sebetulnya 1A. Tapi kalau 1A ditulisnya ya A itu sendiri. Betul? Oke, bisa sekarang? Oke, kita lanjut ke situ. Nah, apa? Konstanta sama koefisien. Yuk, perhatikan lagi. Bentar ya, Naya. Perhatikan. Lihat. Variabel udah paham semua? Emir, kalau ibu punya bentuk matematika 3A, variabelnya berapa? A. Variabelnya A. Variabel itu adalah huruf yang mewakili suatu angka. Berarti variabelnya itu huruf. Ya. Sekarang koefisien. Perhatikan. Angka yang mengalihkan variabel. Bisa? Misalnya 3.
Misalnya 3 pada 3x. Nih. Koefisien itu adalah angka yang mengalihkan variabel, misalnya 3 pada 3x. Paham? Kalau ibu punya tadi 2a, berarti koefisiennya berapa? 2. Kalau ibu punya a, koefisiennya berapa? Kalau ibu punya 7a, koefisiennya berapa? 7. Bedakan dengan konstanta. Perhatikan, lihat. Konstanta adalah angka yang tidak berubah nilainya. Misalkan 5 dalam 3x tambah 5. Jadi konstanta itu angka yang nggak ada variabelnya. Betul? Angka yang nggak ada variabelnya itu konstanta. Kalau angka di depan variabel itu adalah koefisien. Bisa? Julio paham? Lumayan. Jadi apa bedanya koefisien sama konstanta? Kalau koefisien angka yang ada hurufnya, kalau konstanta angka yang tidak ada variabelnya. Atau angka yang berdiri sendiri. Paham ya? Oke, kalau paham udah selesai? Sudah. Sebentar. Mana? Ya, kita masuk lagi ke LKM-nya. Berarti kelompoknya siapa itu? Emir. Variabelnya berapa? 5x. Variabelnya berapa? X. Konstantanya berapa? Nggak ada. Atau 0 ya. Koefisiennya berapa? 5. Temannya yang lain betul? Sama. Oke, Malazi. Kelompoknya Malazi. Variabelnya apa? P. Konstantanya apa? Konstantanya berapa? Nggak ada. 3. Yang angka berdiri sendiri. Koefisiennya? Tidak ada. Kalau tidak ada, P berdiri sendiri sama dengan A enggak? A. Berarti koefisiennya berapa? 1. Bisa? P-nya kan dia berdiri sendiri ya? P itu berarti 1 kali P. Emir paham? Paham sayang? Yuk. Sekarang yang 4S. Kelompoknya Aiko. Variabelnya apa? S. Konstantanya? Nggak ada. Koefisiennya? 4. Oke. Kenapa? Ngegejlok banget ya? Yang S kuadrat. Variabelnya berapa? S. Konstantanya berapa? 0. Koefisiennya? 1. Kalau ada variabel, nggak ada angka di depannya, berarti koefisiennya 1. Lihat, paham ini. A, berarti dia koefisiennya 1. Sekarang yang terakhir. Variabelnya apa? Kelompoknya Rifa? Y sama B. Konstantanya 0. Koefisiennya 2 dan 3. 2 untuk Y, 3 untuk B. Ada pertanyaan sampai sini sayang? Nggak ada? Paham? Paham. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Pusing. Materi aljabar. Aljabar itu ada berapa unsurnya? 3. Apa aja? Koefisien. Bisa nentuin unsur-unsur tersebut di dalam bentuk aljabar? Bisa membuat bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Menurut kalian pembelajarannya bermakna apa enggak?
Bermakna. Bisa ya? Oke. Sebelum kita tutup, bentar nak. Nih, ya. Lihat. Ini nanti adalah soal kalian, bukan PR buat sekarang. Sebelumnya, lihat di sini. Bentuk aljabar ada beberapa macam. Ada bentuk aljabar dengan satu variabel, itu adalah 4x tambah 5. Ini satu variabel yang digunakan. Halo. Yay. Tepuk malam. Ada bentuk aljabar dua variabel. Dua variabel tadi di soal nomor berapa? 4 ya. Kalau yang satu variabel? 1, 2, 3, A. Kalau yang bentuk aljabar dengan pangkat? 3B. Nah, di sini variabelnya X, koefisiennya 3 dan 4, koefisien X kuadratnya 3, koefisien X-nya 4, konstantanya 5. Pangkat 2 pada X kuadrat. Refleksi. Bagian mana yang menurut kalian paling mudah? Koefisien. Konstanta. Variabel. Bagian mana yang paling sulit? Membedakan koefisien sama? Kalau merubah ke model matematikanya mudah apa sulit? Mudah. Kalau yang bisa ya. Kalau yang nggak bisa berarti lumayan sulit. Semangat ya. Apa manfaat aljabar untuk kehidupan sehari-hari menurut kalian? Ya, Dava? Memecahkan masalah keuangan. Iya, memecahkan masalah contohnya di permasalahan keuangan. Jilian? Mengatur keuangan sehari-hari. Alvin? Manfaat aljabar di kehidupan sehari-hari apa Alvin? Lihatnya ke sini atuh yang sopan. Ya lagi benerin sepatu ya. Gimana? Apa manfaat aljabar menurut kamu di kehidupan sehari-hari? Ayo temannya ada yang bisa bantu? Alvin? Mempersiapkan uang untuk membeli sesuatu. Atau dasar dari ilmu matematika yang lebih luas. Paham? Paham. Oke. Pertanyaan. Dijawab sama kelompoknya Alvin. Apa yang dimaksud dengan variabel dalam bentuk aljabar? Apa? Ya, temennya udah gemes. Ibu saya mau jawab. Ya, bisa? Kalau bisa kita pakai temen yang lain. Kalau nggak bisa nanti kamu yang lain. Bisa nggak? Mau coba? Ya, enggak. Temennya yang lain. Apa yang dimaksud dengan variabel? C. Variabel itu kita lihat. C betul nggak? Ya, C ya. Variabel itu adalah huruf yang mewakili suatu angka. Ayo berlatih lagi. Yuk. Lihat, menurut kalian apa? Dalam bentuk aljabar 5x tambah 3, angka 5 disebut sebagai apa? Koefisien. Yang lain setuju? Oke, kita lihat. Betul? Baik. Yang kedua, bentuk aljabar 4x tambah 7 memiliki konstanta. Betul? Yes. Yang ketiga, jika satu buku berharga 3x dan kamu membeli 2 buku, total harga dalam bentuk aljabar adalah 3x tambah 3x. Yang ini 3x tambah 2. Kenapa ditambah 2? Kan bukunya ada 2 ya. Harga satu bukunya berapa? Ya Ikal, mau dijelaskan?
Ya, satu bukunya itu harganya 3X. Kalau ada 2 buku, berarti 3X ditambah. Betul? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kalian pulang, buatkanlah 3 contoh bentuk aljabar buatan kalian sendiri di kertas LKM yang Ibu kasih. Sudah? Oke. Yang lainnya temennya silahkan 5 menit untuk mengerjakan. Julio, kalau yang sudah silahkan dikumpulkan. Sudah? Buatkan 3 bentuk aljabar di kehidupan sendiri. Kamunya. Ayo dikerjakan. Kamu mah pasti ini dah logika tingkat tinggi, benar kan? Logika tingkat tinggi. Udah, Malazi? Siap. Pintar. Baru 3 orang, yang lain? Nah, bebas saja ya, buatan kamu sendiri. Iya, betul. Bisa Delisa. Iya, betul. Udah? Ya, betul. Mana Fikri? Mana kamu teh? Ya, betul. Jipa? Udah? Sip. Ya, betul. Nggak apa-apa. Ya, bisa. Contohnya ada kayak yang di atas. Coba kamu bikin sesuai dengan contoh. Ya. Ya, hanya bentuk aljabarnya aja. Nggak boleh. Nggak boleh pakai yang sama. Ya. Ya, betul. Betul. Julio, bentuk aljabar mana contohnya, Nak? Pusing? Mau ke kamar mandi? Nggak, bentar lagi ya, 5 menit lagi. Udah? Bentuk aljabar mana contohnya? Ini, bentuk buat 3 bentuk aljabar bebas menurut Julio. Ya. Kalau yang sudah selesai, silahkan bereskan alat tulisnya. Kembalikan lagi mejanya ke semula. Ya. Ada yang belum? Emir sama Dubis. Bajunya Emir dimasukkan sayang. Jadi dilipat ya. Berarti kamu harus beli yang baru. Nanti dulu. Ya. Mejanya silahkan diputar lagi ke depan. Barang-barangnya dibereskan. Sudah? Nanti selesai proses pembelajaran, temennya mengambil HP dan dibagikan. Kita tutup dulu proses pembelajarannya ya. Udah selesai, Julio? Nanti aja, bentar lagi ya. Wangi jatuh. Thank you, Ikal.
Sudah? Sudah ya, Alvin? Bajunya dilipat, Alvin, masukkan. Ya, perhatikan anak-anak, kita sudah mencapai satu tujuan pembelajaran. Hari ini kita bersama sudah bisa belajar tentang aljabar. Apa saja yang ada di aljabar? Variabel sama koefisien. Sudah bisa membedakan? Sudah. Sudah bisa membuat model matematikanya? Sudah. Pertemuan berikutnya besok ya, sama jam terakhir juga, kita masuk ke operasi hitung aljabar dan suku sejenisnya. Siap ya? Ya, tetap semangat karena aljabar itu dasar untuk materi matematika yang lebih kompleks lainnya. Ya, terima kasih kalian sudah belajar hari ini. Insya Allah apa yang sudah kita pelajari bisa menambah ilmu kalian dan bermanfaat serta menerap di diri kalian untuk di kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Yuk berdoa. Siapa KM-nya? Ya, Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya dan yang ekskul lanjut ekskul ya. Yuk. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.